Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Aura Marhanda, AMDKes, Perekam Medis Terapil, Unit Puskesmas Kumun. Saya peserta Latsar 2026 Kota Sungai Penuh Angkatan 5. Di sini kami akan membahas tentang Corporate University dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara menjadi sebuah keharusan. Melalui inovasi Corporate University, Jaminan Kesehatan Nasional atau Korpu JKN, instansi pemerintah menghadirkan sistem pembelajaran terintegrasi yang berkelanjutan. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan ASN yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Corporate University adalah strategi BPJS Kesehatan untuk membangun talenta yang adaptif dan berdaya saing. Melalui materi ini, kita akan lihat bagaimana pembelajaran terstruktur mendukung misi besar Jaminan Kesehatan Nasional. Perlindungan kesehatan semesta yang berkelanjutan. Tujuan inovasi Korpu JKN. Tujuan utama Korpu JKN adalah meningkatkan kompetensi ASN secara sistematis dan berkelanjutan. Menyelaraskan pengembangan SDM dengan kebutuhan pelayanan JKN. Mendorong ASN menjadi pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner. Mendukung transformasi digital dalam pelayanan kesehatan. Mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan. Transformasi kompetensi untuk mendukung keberlanjutan JKN. 1. Peningkatan kompetensi SDM strategis dengan memastikan karyawan memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi, regulasi, dan kebutuhan pelayanan pelanggan JKN. Yang kedua, penyelarasan strategi bisnis, di mana menghubungkan program pembelajaran langsung dengan tujuan strategis organisasi seperti peningkatan rasio kepesertaan dan kendali mutu atau biaya. Yang ketiga, percepatan budaya pembelajaran dengan membangun learning culture di mana pengetahuan dibagikan secara cepat untuk merespon tantangan operasional. Yang keempat, peningkatan efektivitas layanan. Dengan SDM yang kompeten akan lebih baik dalam mengelola aplikasi teknologi seperti mobile JKN yang meningkatkan kepuasan peserta. Selanjutnya, keunggulan Korpu JKN. Korpu JKN memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari pusat pelatihan konvensional, yaitu berbasis kinerja atau performance driven, di mana fokus pada dampak pembelajaran terhadap kinerja nyata dan hasil studi, bukan sekedar jumlah jam pelatihan. Yang kedua, digitalisasi pembelajaran menggunakan metode e-learning dan teknologi untuk jangkauan yang luas ke seluruh cabang BPJS Kesehatan di Indonesia. Yang ketiga, didukung ahli internal dengan memanfaatkan staf ahli internal untuk berbagi pengetahuan spesifik tentang operasional JKN KIS. Yang keempat, penyelarasan dengan inovasi teknologi, di mana kurikulum yang dinamis mengikuti tren digitalisasi layanan JKN. Selanjutnya, analisis faktor kunci keberhasilan. Keberhasilan Korpu JKN ditentukan oleh beberapa faktor utama. 1. Dukungan manajemen puncak. Komitmen pemimpin dalam memberikan anggaran dan
mengintegrasikan pembelajaran sebagai prioritas utama organisasi. Yang kedua, penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan JKN, di mana program pelatihan harus menjawab tantangan terkini JKN seperti efisiensi, mitigasi, risiko, advance selection, dan peningkatan mutu layanan. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi, di mana sistem LMS yang kuat dan mudah diakses untuk mendukung pembelajaran mandiri. Yang keempat, kompetensi fasilitator atau trainer. Kehadiran instruktur yang tidak hanya teoretis tetapi juga memahami lapangan atau praktisi BPJS Kesehatan. Selanjutnya, evaluasi dampak. Kemampuan untuk mengukur apakah pembelajaran benar-benar meningkatkan kompetensi dan hasil bisnis. Yang keenam, budaya kolaborasi. Adanya semangat berbagi pengetahuan antar unit kerja di seluruh Indonesia. Korpu JKN sangat penting untuk memastikan SDM BPJS Kesehatan mampu mengelola kompleksitas layanan JKN KIS yang terus berkembang menuju cakupan semesta. Keenam, aspek yang dapat diimplementasikan di unit kerja rekam medis terampil. Sebagai ASN di bidang rekam medis, beberapa aspek corporate university JKN yang bisa diterapkan yaitu A. Pembelajaran berbasis digital. Pertama, dengan mengikuti pelatihan rekam medis elektronik atau RME. Yang kedua, dengan mengakses e-learning terkait manajemen data pasien. B. Knowledge sharing. Yang pertama, berbagi ilmu dengan rekan kerja tentang sistem pencatatan medis. Yang kedua, diskusi internal terkait standar pelayanan rekam medis. C. Peningkatan kompetensi teknis, yaitu yang pertama dengan pelatihan coding diagnosis atau ICD. Yang kedua, pengelolaan data dan informasi kesehatan. D. Penerapan SOP berbasis kompetensi. Yang pertama yaitu bekerja sesuai standar operasional prosedur yang telah dipelajari. Yang kedua, dengan meningkatkan kualitas dan keamanan data pasien. E. Adaptasi teknologi atau Smart ASN. Yang pertama yaitu menggunakan sistem informasi kesehatan secara optimal. Yang kedua yaitu dengan mendukung digitalisasi layanan seperti mobil JKN. 7. Keterkaitan dengan peran ASN. Implementasi Corporate University JKN sangat erat kaitannya dengan tugas ASN, yaitu yang pertama sebagai pelayan publik dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Yang kedua sebagai pelaksana kebijakan, yaitu dengan mendukung program JKN secara optimal. Yang ketiga yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa dengan memberikan pelayanan yang adil dan merata. Selain itu juga mendukung nilai Smart ASN, yaitu yang pertama adaptif terhadap perubahan, yang kedua melek teknologi, yang ketiga profesional dan berintegritas. Adapun kesimpulannya yaitu Corporate University JKN merupakan inovasi strategis dalam pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kesehatan. Keberhasilannya ditentukan oleh dukungan organisasi, teknologi, dan budaya belajar ASN. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.